Amin. Silakan duduk. Shalom. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini, hidup dalam terang Allah. Ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Perikopnya adalah Allah adalah terang. Satu Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu dalam hidupnya, yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman itu. Amin. Hidup dalam terang Allah. Surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini salah satu dari 12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada pada saat itu, generasi kedua. Surat ini ditujukan kepada mereka karena pada saat itu mereka menghadapi berbagai tantangan, berbagai penganiayaan karena imannya, dan terutama serangan pengajaran palsu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat mulai ada yang terpengaruh oleh ajaran palsu itu. Sehingga dalam konteks inilah Yohanes menulis suratnya kepada jemaat itu untuk mengingatkan mereka, untuk mengingatkan setiap orang percaya agar kembali hidup dalam terang Kristus. Dan kita semua yang hidup di zaman akhir ini, Allah mau agar saudara dan saya juga hidup dalam terang Kristus itu. Di dalam 1 Yohanes ayat 5 tadi dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Kata ganti Dia dan Ia itu menunjuk kepada Yesus. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Rasul Yohanes menyampaikan berita kepada jemaat saat itu. Berita ini langsung dia dengar daripada Kristus ketika Yesus masih ada bersama dengan mereka. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Dia mengajarkan banyak hal tentang Injil Kerajaan Allah. Dan Yohanes mendengar itu. Yohanes juga menyampaikan kepada
jemaat saat itu. Dan hari ini dia menyampaikan berita itu. Berita yang didengar langsung dari Yesus. Berita itu juga disampaikan kepada kita. Berita itu isinya apa? Allah adalah terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang itu adalah simbol atau lambang dari kebenaran. Terang itu adalah lambang dari kebaikan. Terang itu adalah lambang dari kekudusan. Terang itu adalah lambang dari hidup. Ketika kita hidup dalam terang, kita akan memiliki hidup yang kekal. Dan terang ini dikontraskan dengan kegelapan. Apa itu kegelapan? Kegelapan adalah simbol dari dosa, simbol dari kejahatan, simbol dari kematian. Sehingga setiap kita orang percaya, kita harus memilih di mana kita harus berdiri sepanjang tahun ini, di mana kita harus berjalan sepanjang tahun ini. Hidup di dalam terang Allah atau hidup di dalam kegelapan. Kita memilih. Saya memilih akan belajar senantiasa untuk hidup di dalam terang Allah. Terang Allah adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri Allah itu sendiri. Sebagaimana kasih adalah bagian dari diri Allah. Demikian juga terang. Terang itu adalah bagian dari diri Allah. Tidak dipisahkan. Sehingga terang ini tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Terang Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Sehingga dia tetap murni. Allah itu tetap sempurna dalam terangnya. Tidak seperti kita. Hari ini kita benar. Besok kita melakukan kesalahan. Allah adalah terang. Yesus berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, aku adalah terang. Barang siapa yang mau mengikut aku, kita semua adalah pengikut Kristus. Karena kita semua adalah pengikut Kristus, konsekuensinya apa? Kita harus berjalan di dalam terang. Kita tidak boleh berjalan di dalam kegelapan. Hidup kita sebagai anak-anak Allah, hidup kita yang berjalan di dalam terang akan terlihat. Amin. Allah rindu semua kita tanpa terkecuali. Allah berkehendak, Allah mau supaya setiap kita umatnya hidup di dalam terang Allah. Hidup dalam terang Allah berarti kita mengenal Allah dengan baik. Amin. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam terang Allah tanpa dia bisa mengenal Allah, tanpa dia mengenal Allah dengan baik. Hidup di dalam terang Allah berarti mencerminkan hidup Kristus di dalam hidupnya. Karakter Kristus itu terlihat dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dalam kita menjalin hubungan satu sama lain. Karakter Kristus itu terlihat. Dan orang yang hidup di dalam terang Allah pasti akan bertumbuh. Bertumbuh dari hari ke hari. Tidak ada yang stuck. Tidak ada yang berjalan di tempat. Bahkan tidak ada yang mundur. Yang mundur itu hanya di kampung saya. Kalau dulu di gereja di kampung saya itu ada lubang. Di situ ada binatang yang suka mundur. Namanya undur-undur. Mundur-mundur tok kalau bahasa Inggrisnya. Nggak tahu kenapa orang Batak mengatakan seperti itu. Dia mundur. Tapi kalau kita orang Kristen, kita tidak bisa mundur.
Kalau kita hidup di dalam terang Allah itu, terang Allah akan membawa kita untuk terus maju. Kebenaran itu akan menuntun kita. Firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk terus berjalan di dalam terang Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang Allah mau dari dalam hidupku? Jangan kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak hidup di dalam terang, tetapi kita tetap hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan artinya hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesenangan dunia, hidup di dalam hawa nafsu, hidup amoral. Tidak ada yang tidak halal bagi kita. Semuanya halal. Ketika semuanya halal bagimu, engkau melakukan dosa, engkau melakukan perselingkuhan, engkau membenci orang, engkau melakukan sesuatu yang jahat kepada orang, engkau merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, asal engkau untung. Engkau tidak berjalan dalam terang, engkau tidak hidup di dalam terang, tetapi engkau hidup di dalam kegelapan. Hidupmu bukan mencerminkan terang Kristus, tetapi hidupmu mencerminkan Lucifer. Hidupmu mencerminkan iblis. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita hidup di dalam kegelapan, yang menjadi Bapa kita bukan Yesus Kristus, yang menjadi Bapa kita adalah si iblis. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sehingga setiap anak Tuhan yang tetap hidup di dalam kegelapan, yang terus-menerus melakukan dosa, yang menikmati dosa itu dalam hidupnya, engkau sedang hidup di dalam kegelapan. Dan firman Tuhan katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Tidak satu pun kita yang hadir di tempat ini yang kita mau iblis itu jadi bapak kita. Kita semua anak-anak Allah. Kita mau hidup di dalam terangnya. Terang Allah dinyatakan dalam kekudusannya. Sehingga setiap kita orang percaya harus menjaga hidup kita untuk tetap kudus. Sebagaimana Allah itu kudus. Amen. Kita harus hidup secara benar setiap hari di hadapan Allah. Jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Allah. Jangan hidup asal-asalan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidup orang percaya itu harus terpimpin. Amin. Di ayat 6 dikatakan, coba kita baca bersama-sama ya. Ayat 6. 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita katakan, saya beroleh persekutuan dengan Yesus, namun saya hidup di dalam kegelapan, saya hidup di dalam dosa, kita berdusta, kita berbohong, dan kita tidak melakukan kebenaran. Setiap orang percaya lahir dari Allah. Sehingga setiap kalau saya percaya saya ini adalah pengikut Kristus. Saya percaya bahwa saya lahir dari Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Lahir dari Allah. Artinya telah menerima keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus, dosa-dosa kita telah disucikan. Dosa-dosa kita telah diampuni. Melalui pengorbanan Yesus, kita dibenarkan. Kita orang berdosa,
Dosa kita diambil Yesus, kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena kita sudah melakukan semua apa yang Tuhan mau, tetapi melalui pengorbanan Yesus, kita semua dibenarkan. Ini yang harus kita hargai dalam hidup. Ini yang harus kita senantiasa ada dalam diri kita, agar kita bisa menjaga hidup kita. Aku dibenarkan bukan karena aku sudah jadi orang benar. Aku dibenarkan melalui pengorbanan Yesus yang mengambil alih setiap dosaku. Sehingga setiap orang yang lahir dari Allah, melalui pengorbanan Yesus, kita dilahirbarukan. Amin. Kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Amin. Terang Kristus menerangi hidup kita. Ketika terang Kristus menerangi hidup kita, maka segala kegelapan yang ada dalam hidup kita disingkirkan. Seharusnya setiap orang yang sudah menerima keselamatan yang Yesus kerjakan, seharusnya semua kita hidup dalam terang Kristus. Terang Kristus itu menerangi hidup kita. Sehingga ketika terang Kristus menerangi hidup kita, maka setiap kegelapan yang ada di sini, yang ada dalam hidup kita, akan terlihat. Firman Tuhan, kebenaran itu akan menyingkapkan dosa kita. Amin. Jadi itu kalau itu bisa kita menilai diri kita sendiri. Apakah aku sudah benar-benar menerima keselamatan itu? Ketika aku sudah benar-benar menerima keselamatan itu, terang itu, firman Tuhan itu akan menerangi hidupku. Ketika firman Tuhan itu menerangi hidupku, aku akan menyadari setiap dosa yang masih melekat dalam hidupku. Dan aku akan melihat ketika terang Kristus itu ada dalam diriku. Ketika terang Allah itu ada dalam diriku, aku akan melihat. Dan saya akan berkata, "Hei Ida, amarahmu adalah dosa yang menghalangi persekutuanku denganmu." Amin. Terang Kristus itu, firman Tuhan itu akan menyingkapkan setiap dosa kita, setiap dosa yang tidak ada orang lain melihat, tapi kita tahu di sini. Kita akan bisa melihat kita di cermin. Apa sih dosa yang kita lakukan? Dosa apa sih yang masih ada melekat dalam diriku? Firman Tuhan itulah yang menyingkapkannya. Ketika kita diterangi oleh firman Tuhan, kita akan melihat, aku ini terlalu gampang marah. Aku ini pendendam. Aku ini orang yang suka bersungut-sungut. Aku ini orang yang rajin menilai orang lain. Tapi aku jarang menilai apa yang aku lakukan. Yang penting aku menilai orang lain. Karena banyak orang yang suka menilai orang lain itu, biasanya itu minim prestasi, minim perbuatan. Karena yang dia lihat fokus, apa yang dilakukan si A, apa yang dilakukan si B, apa yang dilakukan si C. Dia tidak pernah sempat berkata, apa yang sudah aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan lagi Tuhan? Apa yang harus aku lakukan lagi Tuhan? Mari kita lihat. Terang Kristus itu menerangi kita, menyingkapkan segala hal-hal yang tidak baik. Kalau engkau saat ini suka film porno, Tuhan, engkau kudus. Film porno ini dosa, tidak layak bagiku. Dan singkirkan itu dari hidupmu. Amin. Segala hal yang berasal dari si iblis itu akan merusak persekutuan kita dengan Allah. Ketika dosa itu tetap kita pelihara dalam hidup kita, sesungguhnya kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Dosa merusak persekutuan kita dengan Allah.
Tetapi kan Ibu Gembala, saya rajin ibadah. Bagus. Saya juga rajin melayani, saya juga rajin berdoa di rumah. Kalau orang lain cuma berdoa 3 kali, sarapan, makan siang, dan makan malam, saya berdoa, bangun tidur, mau tidur. Bahkan di luar itu saya masih berdoa. Tetapi ketika engkau tetap menyimpan dosa itu dalam hidupmu, firman Tuhan katakan, engkau tidak memiliki persekutuan yang sesungguhnya dengan Allah. Jadi seorang yang hidup dalam terang Allah bukan dinilai dari pengakuan kita, bukan dinilai, aku ini orang Kristen loh, salibku gede, aku rajin ibadah, aku rajin melayani. Tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita berdusta. Kita berdusta ketika kita berkata, kita beroleh persekutuan dengan Dia. Kita beroleh persekutuan dengan Yesus Kristus. Namun kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kegelapan. Kita seorang pendusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Menjaga senantiasa agar hidupnya kudus. Tidak hidup sembrono, tidak gampang. Mari kita miliki hubungan yang intim dengan Allah. Persekutuan kita dengan Allah akan menyingkirkan. Persekutuan kita yang benar dengan Allah akan menyingkirkan, akan tersingkir setiap dosa yang ada dalam diri kita. Ayat 7, 1, 2, 3. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada dosa. Artinya apa? Jika persekutuan kita dengan Allah benar, jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, jika kita hidup dalam kebenaran, jika kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Allah, persekutuan kita dengan sesama juga akan baik. Amin. Jadi mari kita koreksi diri kita. Jika hubunganmu dengan sesama tidak baik-baik saja, berarti persekutuanmu dengan Allah juga mustahil baik. Ketika engkau bersekutu dengan Allah, ada persekutuan yang intim dengan Allah. Terang Kristus itu akan menerangi hidupmu. Ketika terang Kristus menerangi hidupmu, persekutuanmu dengan sesama akan baik. Hubunganmu dengan suamimu akan baik-baik saja. Hubunganmu dengan sanak saudaramu akan baik-baik saja. Hubunganmu dengan orang tuamu akan baik. Hubunganmu dengan sesama jemaat juga akan baik. Jika engkau hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ini yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Persekutuan kita dengan Allah memulihkan persekutuan kita dengan sesama. Amin. Tetapi dia kan jahat banget. Ya biarin aja dia jahat banget. Jangan ikut-ikutan jahat. Kalau dia jahat, kalau dia baik baru kita baik. Orang di luar sana yang tidak pernah mengenal Kristus juga melakukan hal yang sama. Orang yang tidak mengenal Allah, yang mengaku dirinya tidak beragama juga melakukan hal yang sama. Beda kita apa? Orang lain tidak baik. Karena kita sudah hidup dalam persekutuan dengan Allah, kita tetap melakukan yang baik.
Amin. Orang yang hidup dalam terang Allah, sekali lagi saya katakan, maka hubungan dengan sesama akan menjadi sebuah hubungan yang saling mengasihi. Amin. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka kita akan memiliki hubungan yang saling mengasihi dengan sesama, hubungan yang saling mendukung, hubungan yang saling menguatkan, hubungan yang saling memberkati dengan sesama. Tidak ada lagi di dalam hati kita kebencian, amarah, iri hati, dengki, apalagi dan saudara-saudaranya curiga. Suka menyimpan kesalahan orang itu nggak ada lagi dalam diri kita. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, otomatis hubungan kita dengan sesama baik. Dan apa yang firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat 7 itu. Ketika hubungan kita dengan sesama baik, maka ada janji Tuhan dalam hidup kita. Tadi dikatakan, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, kita sudah menerima pengampunan yang dari Yesus. Kita sudah beroleh keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dosa kita sudah diampuni. Kita sudah menjadi orang benar. Kita sudah disucikan dari segala dosa kita. Dan itu yang firman Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Ada janji Tuhan bagi orang percaya yang memiliki persekutuan yang baik dengan sesama, yaitu Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita oleh darah Kristus. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Sesama itu siapa? Suami kita, anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita. Sesama jemaat, mari kita perbaiki hubungan. Kita adalah keluarga di dalam Kristus. Keluarga di dalam Kristus kita harus saling mengasihi. Kita belajar memberikan pengampunan. Jangan tahun berganti dari tahun, dosa itu tetap kita simpan, tetap kita hidup di dalamnya. Kita tidak belajar untuk bangkit dari situ, kita tidak berusaha untuk bangkit dari situ. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bangkit dari segala dosa yang masih mengikat kita. Dan firman Tuhan katakan, Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Berjalan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam terang Allah. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Amin. Ayat 8. Jemaat lagi bacakan, Pak Gihon tetap pakai mic ya. Ayat 8. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Amin. Orang percaya, setiap kita harus sadar bahwa ada tabiat berdosa itu yang selalu mengancam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita harus was-was. Kita harus menyadari, saya ini orang berdosa. Ketika kita menyadari, saya ini orang berdosa. Dengan itu, dengan kekuatan Roh Kudus yang Allah taruh dalam hidup kita, kita akan meminta Roh Kudus, pimpin aku, tolong aku, agar aku bisa mematikan setiap dosa. Kita tidak mampu mematikan dosa yang ada di dalam diri kita. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus yang Allah taruh dalam diri kita, kita akan mematikan setiap perbuatan daging itu. Kita akan mematikan setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Kita akan mematikan setiap kelemahan yang ada dalam diri kita. Orang yang menyatakan dirinya memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi merasa tidak perlu mengaku dosa kepada Allah,
Firman Tuhan katakan dia menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada padanya. Firman Tuhan itu tidak ada padanya. Terang Kristus itu tidak ada padanya. Setiap orang yang mengaku hidup dalam terang berarti mengakui bahwa ia hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan Kristus tinggal di dalam hatinya. Bila ia mengatakan tidak berdosa, berarti kita ini menipu diri kita sendiri. Kita harus senantiasa mengakui, aku ini orang berdosa. Ketika kita menyadari kita ini orang berdosa, kita akan selalu berserah kepada Tuhan. Pimpin aku Roh Kudus, kuatkan aku, teguhkan imanku. Amin. Itu yang selalu kita katakan. Kalau kita tidak menyadari kita ini orang berdosa, kita ini menjadi orang yang sombong. Kita menganggap kita tidak perlu pengampunan. Kita menganggap tidak perlu kita memperbaiki diri. Hanya orang lain yang punya salah. Hanya orang lain yang salah. Yang di mata kita hanya orang lain. Kita tidak. Dan itu kita perlu. Roh Kudus, kuatkan aku. Firman-Mu menerangi hatiku sehingga aku melihat apa yang harus aku perbaiki dalam diriku. Amin. Kalau kita mau berjalan, kalau kita mau hidup di dalam terang Allah sepanjang tahun ini, kita harus senantiasa berkata, aku ini orang berdosa. Sehingga kita terus datang kepada Tuhan. Terus kita meminta kekuatan baru. Saya kalau doa pagi itu, yang pertama saya doakan setelah mengucap syukur kepada Tuhan adalah itu. Bapakku, serahkan keluargaku ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu. Tanpa kekuatan dari-Mu, kami tidak mampu. Kami lemah. Saya menyadari saya ini orang yang lemah. Saya menyadari saya ini orang yang penuh kekurangan. Setiap saat saya bisa melakukan kesalahan. Dan itu saya harus akui di hadapan Allah. Saya tidak mau menipu diri saya sendiri. Saya selalu berkata, Tuhan, aku lemah. Hari ini kita berkomitmen untuk kita lebih baik. Besok kita jatuh lagi. Kita katakan, Tuhan, aku lemah. Beri aku kekuatan baru. Tanpa Roh Kudus-Mu yang memimpin aku tidak mampu melakukan sesuatu yang baik di hadapan-Mu. Dan itu yang harus kita lakukan tiap hari. Amin. Ayat 9. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Akui dosa kita di hadapan Allah. Kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Ketika kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah, kita akan datang kepada Dia. Kita butuh pengampunan. Pengampunan hanya bisa kita terima melalui darah Kristus. Kita tidak bisa menerima pengampunan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh korban Kristus di dalamnya. Kita butuh pengampunan yang Yesus lakukan di kayu salib. Allah mengaruniakan pengampunan itu kepada kita semua secara cuma-cuma. Pengampunan itu melimpah dalam hidup kita. Disiapkan bagi kita orang yang mau merelakan dirinya untuk mengakui setiap dosanya di hadapan Allah. Akui dosamu di hadapan Allah. Dosa yang tersembunyi yang hanya engkau dan Allah tahu. Akui di hadapan Allah. Dan Allah katakan, Dia akan menyucikan kita dari setiap dosa itu. Dengan kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, Allah menyatakan belas kasihannya. Allah menyatakan anugerahnya. Allah menyatakan kemurahan hatinya. Allah menyatakan panjang sabar dan kebajikannya kepada setiap kita. Tetapi ingat,
Firman Tuhan katakan, Allah tidak mau dipermainkan. Jangan engkau sengaja melakukan dosa. Hari ini engkau lakukan dosa yang sama. Besok engkau ulang lagi karena engkau berpikir dosamu akan diampuni. Benar, Allah itu panjang sabar. Tetapi Allah tidak mau dipermainkan. Sengaja engkau mengulang dosa yang sama. Sengaja engkau melakukan. Karena engkau tahu akan ada pengampunan. Firman Tuhan katakan, Allah tidak mau dipermainkan. Sehingga jangan dengan sengaja engkau tahu, engkau lakukan. Jangan sampai hukuman itu datang kepadamu. Amin. Jangan kita anggap murah pengampunan itu. Kita harus menghargai setiap pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita tetap menjaga hidup untuk benar di hadapan Allah. Amin. Jangan kita anggap, toh juga besok diampuni. Aku lakukan sekarang aku nipu. Toh juga besok Allah akan ampuni, nipu lagi. Terus-terusan kita lakukan. Sekarang kita melakukan dosa yang sama, terus-terusan kita lakukan. Karena kita tahu, engkau sedang mempermainkan Allah di sana. Jangan ada yang mempermainkan Allah. Karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Jangan ketika engkau melakukan dosa, Allah memanggil engkau. Kemana engkau setelah itu? Jaga hidup kita. Hargai pengampunan yang Allah berikan. Amin. Ayat 10. Sebelum itu saya mainkan. Ada kok kita yang mengatakan gini, tapi dosaku kan besar Tuhan. Mana mungkin Allah bisa mengasihi aku? Mana mungkin Allah bisa mengampuni dosaku? Tidak ada dosa yang terlalu besar di mata Allah. Ketika engkau merelakan hatimu dan engkau benar-benar bertobat meninggalkan dosa itu, engkau katakan, Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah melakukan ini. Kita lihat firman Tuhan. Apa yang Rasul Petrus lakukan kepada Tuhan. Dia menyangkal Kristus gurunya. Tetapi apa yang kita lihat? Ketika dia datang kembali kepada Tuhan. Dia menyadari setiap dosanya. Allah mengampuni dosanya. Dan dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan dia menjadi pemimpin bagi jemaat mula-mula itu. Jangan juga ada di antara kita, dosaku terlalu besar. Ketika engkau sudah datang kepada Tuhan, engkau mengakui dosamu diampuni. Dan tidak perlu engkau ingat-ingat lagi. Jangan setiap hari katakan, dulu dosaku ini. Iblis bangga, bukan Yesus yang bangga. Ketika ada orang yang bersaksi, bolak-balik, dulu aku pembunuh, dulu aku begini. Yang senang itu bukan Yesus yang senang, itu iblis bangga banget. Nggak usah diulang-ulang. Ketika sudah mengampuni, Yesus sudah mengampuni dosamu, tidak perlu kau ulang-ulang. Yang perlu kau lakukan adalah tidak melakukan itu lagi. Engkau hidup di dalam kebenaran. Terang Kristus itu menerangi hidupmu. Itu yang penting. Sudah benar-benar dilupakan Tuhan. Engkau pun harus melupakan dosa itu. Engkau harus maju berjalan. Hidup di dalam terang Allah itu seperti itu. Jangan hidup berkutat lagi di situ. Dulu kan aku dosa ini. Udah selesai dengan dosamu yang dulu. Lanjut. Ayat 10 ya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oh, ini kesombongan yang luar biasa. Jika kita katakan kita tidak pernah berbuat dosa, kita akan membuat Allah menjadi pendusta. Kita membuat dia, karena firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga terputus hubungan Allah dengan manusia. Karena kekudusan itu dengan dosa tidak bisa bersatu. Sehingga setiap orang yang merasa dirinya tidak berbuat dosa, engkau
sedang menuduh Allah pendusta. Dan firman Tuhan itu tidak ada dalam dirimu. Tidak satu pun kita yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita para pendosa. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita sadari bahwa dosaku sudah diampuni. Kematian Kristus akan sia-sia dalam dirimu ketika engkau berkata, aku tidak pernah berbuat dosa. Buat apa Yesus datang dari sorga? Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjembatani hubungan kita dengan Allah. Sehingga hubungan yang terputus dengan Allah itu bisa terjalin kembali. Kita bisa lagi memiliki hubungan yang intim dengan Allah melalui pengorbanan Yesus. Sehingga ketika kita katakan kita tidak berbuat dosa, pengorbanan Kristus sia-sia dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau berkata, aku manusia berdosa, aku butuh pengampunan dari Allah, aku butuh penyucian dari Allah untuk menguduskan aku, sehingga aku senantiasa layak di hadapannya. Itu yang saudara dan saya lakukan. Amin. Jangan pernah kita membuat Allah, menuduh Allah menjadi pendusta. Dia seperti kebenaran. Ketika engkau menganggap dirimu seperti kebenaran, engkau senantiasa merasa dirimu benar, sesungguhnya kebenaran itu tidak ada dalam dirimu. Amin. Sehingga ketika kita berdiri sebagai anak Tuhan, kita bercermin di dalam Tuhan. Kita bercermin, kita lihat diri kita. Kepada apa kita lihat cermin itu? Kepada firman Tuhan. Kita lihat, saya di hadapan Tuhan seperti apa. Jadi kebenaran, kita tidak ada yang hidup angkuh, hidup menganggap diri paling benar. Karena hidup paling benar ini akan merusak persekutuan dengan sesama. Amin. Tidak ada orang yang bisa akur dengan yang lain kalau engkau selalu merasa hidupmu paling benar. Karena orang yang merasa hidup paling benar itu, sekali lagi saya katakan, hanya rajin mencatat dosa orang lain. Jarang dia lihat gembala ini dosanya apa. Kayak saya kan suka saya catat dosa gembala. Tapi saya catat untuk saya ampuni, bukan untuk saya. Jangan merasa diri kita paling benar. Amin. Kita semua orang-orang. Ya. Jangan kita buat Allah itu pendusta. Saya rindu kita semua sepanjang tahun ini hidup dalam terang Kristus. Berarti hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Hidup di dalam kebenaran. Melakukan kehendak Allah dengan taat. Melakukan kehendak Allah dengan setia. Memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Berarti engkau mengenal Allah dengan benar. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Dan akan terlihat melalui pola hidupmu. Akan terlihat dari setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Akan terlihat dari karyamu, pekerjaanmu. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah senantiasa bisa berdamai dengan semua orang. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah akan menikmati persekutuan dengan sesama. Hidup dalam terang Allah. Berarti setiap kita manusia ini, kita menyadari kita berdosa. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita butuh anugerah Allah untuk mengampuni kita. Dan Dia, Allah yang setia itu, akan mengampuni kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.